Menantu Super Sang Dewi. Bab 126 diblokir. Xiao Zhao. Ayo, berlatihlah denganku. Zeng Nantian melepaskan tangan Xiao Zhao dan berkata dengan gagah berani. Perkataannya hampir membuat orang di sekitarnya ketakutan. Kapten, tolong berhenti bercanda. Jika Anda terluka, bagaimana kami bisa menjelaskannya kepada atasan kami? Kapten, silakan duduk dan beristirahat. Beberapa orang berkata sambil tersenyum. Keluar dari sini. Kalau kau ingin aku duduk, berlatihlah bersamaku. Kalau tidak, aku akan berdiri sampai mati. Teriak Zeng Nantian. Sebenarnya ada rasa percaya diri dalam suara ini, yang sama sekali berbeda dari kelemahan sebelumnya. Semua orang di sekitar tercengang. Xiao Zhao juga memperhatikan perubahan pada penjaga itu. Dia mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berteriak dengan suara rendah, baiklah, karena kapten berkata dia ingin berlatih, ayo kita mulai. Setelah itu, dia mundur 10 langkah dan bersiap. Kau sudah bersamaku selama bertahun-tahun, dan aku sudah mengajarimu banyak hal, tetapi aku belum pernah berlatih denganmu. Hari ini aku akan melihat apakah kau malas atau tidak. Setelah mengatakan itu, dia meninju Xiao Zhao. Zeng Nantian sangat kurus, dan tampak seperti orang tua di usia senjanya. Namun gerakan dan pukulan ini secepat kelinci. Orang-orang tercengang. Xiao Zhao juga bingung. Akan tetapi, meskipun pukulan ini luar biasa, tubuhnya sangat lemah. Bahkan jika Zeng Nantian mencoba yang terbaik, itu tetap tidak akan berhasil di mata Xiao Zhao. Dia mengangkat tangannya dan dengan mudah menghalangi Zeng Nantian. Pukulan ini gagal, dan Zeng Nantian ingin melancarkan serangan berikutnya, tetapi dia sudah kehabisan napas. Kapten, sebaiknya Anda beristirahat. Xiao Zhao buru-buru membantu Zeng Nantian duduk di kursi. Oke. Wajah Zeng Nantian penuh dengan senyuman dan dia sangat kooperatif saat ini. Dia buru-buru menatap Lin Yang dan tersenyum lemah, anak muda, siapa namamu? Lin Yang. Bagus. Terima kasih banyak, Lin Boy. Aku tidak menyangka kau bisa membantuku berdiri lagi dan membuatku mendapatkan kembali kekuatanku. Tapi kurasa ini seharusnya menjadi batasmu, kan? Meskipun kau tidak bisa menyembuhkanku sepenuhnya, itu sudah cukup. Lin Boy, aku akan memberimu hadiah yang besar. Zeng Nantian berkata sambil tersenyum. Ini bukan batas kemampuanku. Aku bisa menyembuhkanmu. Dalam waktu 1 bulan, aku bisa membuat tubuhmu pulih sepenuhnya, kata Lin Yang dengan tenang. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang bagaikan tersambar petir. Zeng Nantian bahkan lebih tercengang. Setelah beberapa saat, dia berteriak sekeras-kerasnya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini adalah racun yang dibuat oleh penyihir nomor 1 di Dongi, yang khusus digunakan untuk mengatasi racunku. Tidak ada solusinya. Tidak ada solusinya. Bahkan jika orang yang meracuniku datang, dia tidak dapat memecahkan racunku. Kau. Bagaimana kau bisa memecahkannya? Ini sama sekali tidak mungkin. Zeng Nantian tidak mempercayainya. 10 tahun. Sudah 10 tahun. Dia telah tenggelam dalam kegelapan ini selama 10 tahun penuh. Sekarang seseorang mengatakan kepadanya bahwa ia dapat pulih. Bagaimana dia bisa mempercayai hal ini? Tapi pada saat ini, engah. Terdengar suara teredam. Kemudian Xiao Zhao tiba-tiba berlutut di tanah dan bersujud kepada Lin Yang, sambil berkata, Tuan Lin, kumohon. Jika Anda dapat menyembuhkan penjaga itu, Xiao Zhao bersedia bekerja seperti budak untuk Anda. Kumohon sembuhkan penjaga itu, dia tidak dapat duduk lebih lama lagi. Mata Xiao Zhao memerah dan dia berteriak dengan gigi terkatup. Dia berlutut bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk negara. Lagi pula, Zeng Nantian terlalu penting. Kepergiannya merupakan kerugian besar bagi negara dan rakyat. Lin Yang segera membantu Xiao Zhao berdiri, menatap wajahnya yang sedikit kekanak-kanakan namun tegas dan berkata, sebenarnya, aku memperhatikan Sang Jenderal 3 tahun lalu, tetapi aku tidak yakin bisa menyembuhkannya saat itu. Sekarang, aku memiliki cara yang mutlak untuk menyembuhkan Sang Jenderal. Jika kau percaya, dalam waktu sebulan, Dewa Perang Kerajaan Naga akan muncul kembali di dunia. Xiao Zhao gemetar karena kegembiraan, dan air matanya tidak dapat lagi ditahan dan mengalir deras. Adapun Zeng Nantian, dia sudah terdiam. Dia memejamkan mata, mengepalkan tangannya, dan tetap diam. Saya tidak tahu berapa lama sebelum dia berbicara perlahan. Tuan Lin, bagaimana saya bisa membalas kebaikan Anda? Anda tidak perlu membalas saya. Sebenarnya, ada hal lain yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Ada apa? Tanya Zeng Nantian. Lin Yang mengeluarkan secarik kertas dari tangannya, yang di dalamnya terdapat resep yang dia tulis secara spontan. Perkenalkan diri saya secara resmi. Nama saya Lin Yang, dan saya adalah ketua Jiangcheng Yang Hua Group. Resep untuk infak cerebral dan rinitis diciptakan oleh saya. Sekarang, saya ingin memberikan resep untuk memperkuat tubuh kepada tentara. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Oh. Zeng Nantian sedikit tertegun, mengambil resep itu dan melihatnya beberapa kali, dengan kebingungan yang mendalam di matanya. Anda dapat mencoba obat sesuai resep ini, kata Lin Yang.
Zeng Nantian berpikir sejenak dan mengangguk sedikit, resep obat untuk infak cerebral dan rinitis dari Tuan Lin mengejutkan dunia. Meskipun saya berada di rumah sakit tua di pinggiran kota, saya pernah mendengarnya. Izinkan saya mengambil resep untuk identifikasi terlebih dahulu. Jika efektif, saya akan menghubungi Tuan Lin, oke. Berapa hari yang Anda butuhkan? Ini bukan hal yang sederhana. Ini sangat ketat dan hati-hati dalam hal pengobatan. Saya butuh setidaknya 1 bulan. Saya khawatir saya tidak bisa menunggu selama itu. Saya akan memberi Anda waktu 1 hari. Kata Lin Yang. Itu pada dasarnya mustahil. Zeng Nantian menggelengkan kepalanya, kita tidak bisa melihat apapun dalam 1 hari. Kalau begitu, mari kita lakukan ini. Jika Anda belum menguji khasiat obatnya setelah 1 hari, kembalikan resepnya kepada saya. Saya pikir ada banyak orang yang tertarik dengan resep itu. Kata Lin Yang. Oke. Zeng Nantian mengangguk. Jangan khawatir, bahkan jika kamu tidak bisa menerima resepnya, aku akan datang untuk merawat jenderal dalam bulan depan. Kata Lin Yang sambil berbalik dan pergi. Terima kasih. Xiao Zhao menghela napas lega setelah Lin Yang pergi, dan berkata sambil tersenyum, Kapten, saya akan segera melaporkan berita itu kepada atasan saya. Tidak, jangan laporkan dulu. Anda tidak boleh mengungkapkan informasi apapun sampai saya pulih. Zeng Nantian berkata dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena jika musuh tahu bahwa aku akan segera pulih, mereka akan mencoba segala cara untuk menargetkanku, yang akan merugikanku. Jadi selama kurun waktu ini, berita bahwa Tuan Lin sedang merawatku tidak boleh bocor sama sekali, apakah kau mengerti? Baik, Kapten. Orang-orang menegakkan punggung mereka dan berteriak. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan resep ini? Seseorang bertanya. Bawa obat ini untuk diperiksa. Zeng Nantian tersenyum tipis, saya lihat orang ini datang bukan hanya untuk menyembuhkan saya, dia datang untuk berbisnis. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan resep ini. Tapi 1 hari saja tidak cukup untuk diperiksa. Dengan resep yang tidak diketahui asal-usulnya seperti ini, obat yang dibuat tidak boleh digunakan pada manusia terlebih dahulu. Kalau begitu, biarkan teknisi menganalisisnya terlebih dahulu untuk melihat apakah ada bahan berbahaya dan melihat kemanjurannya. Saya sudah mengatakan bahwa 1 hari terlalu ketat, tetapi dia tidak mendengarkan. Jika tidak ada yang ditemukan dalam 1 hari, maka mari kita kembalikan. Saya tidak bisa bercanda dengan prajurit saya, bahkan jika dia adalah dermawan saya. Zeng Nantian berkata dengan serius. Siap, Kapten. Xiao Zhao memberi hormat dan bergegas mundur. Setelah meninggalkan sanatorium, Lin Yang naik taksi kembali ke perusahaan. Saat ini, Ma Hai sedang duduk di kantor dengan cemas menangani dokumen-dokumen yang diserahkan kepadanya. Ketika dia melihat Lin Yang, Ma Hai akhirnya mengambil sedotan penyelamat. Direktur Lin. Sesuatu telah terjadi. Teriaknya dengan cemas. Ada apa? Lin Yang mengerutkan kening. Benar-benar seperti yang Anda katakan, pabrik kami bermasalah. Ma Hai menyerahkan sebuah dokumen, wajahnya menunjukkan tanda-tanda ingin menangis tetapi tidak menangis. Lin Yang melirik dan mengerutkan kening. Fraksi Selatan bergerak sangat cepat. Direktur Lin, saya sudah mengaktifkan rencana tanggap darurat untuk sementara waktu menghentikan masalah ini, tetapi dengan momentum saat ini, saya khawatir itu tidak akan berlangsung lama. Kalau tidak, haruskah kita tutup pabrik dulu? Ma Hai berkata dengan cemas. Jika pabrik ditutup, kami tidak akan dapat memproduksi obat-obatan dan barang tidak akan dikirim tepat waktu. Kerugian dari kontrak yang kami tanda tangani akan langsung membuat kami bangkrut. Lin Yang menggelengkan kepalanya, jadi pabrik tidak dapat ditutup. Tetapi jika terus seperti ini, saya khawatir. Cari cara untuk menundanya sampai besok. Saya berjanji bahwa semua krisis akan teratasi sebelum siang besok. Bagaimana mungkin? Ma Hai tidak mempercayainya. Tapi pada saat ini, wah. Pintu kantor dibuka paksa, dan sekretaris wanita itu bergegas masuk sambil berteriak, Tuan Ma, Tuan Lin, pabrik telah diblokir. Apa? Ma Hai terkejut. Bab 127 melakukan perjalanan. Ketika Lin Yang dan Ma Hai tiba di pabrik farmasi grup Yang Hua yang terletak di pinggiran kota, gerbang sudah diblokir oleh orang-orang. Beberapa truk bermuatan tidak bisa masuk sama sekali. Sejumlah besar karangan bunga dan mobil van menghalangi pintu, tanah dan langit ditutupi kertas kuning, dan sekelompok orang yang berkabung membakar anglo di pintu. Berbagai teriakan dan kutukan saling terkait dan sebuah spanduk yang ditulis dengan darah dikibarkan. Usaha yang tidak bermoral, sama sekali tidak punya hati nurani, membunuh seseorang sama saja dengan membayar dengan nyawa. 12 huruf besar dan mengejutkan dipajang di luar gerbang pabrik. Pasti keluarga Huang Ziong yang membuat masalah. Ma Hai tampak muram. Apa yang terjadi? Tanya Lin Yang. Tidak ada masalah dengan obat-obatan kami, Organisasi Kesehatan Dunia telah mengidentifikasinya. Mereka tidak berani membuat keributan tentang obat-obatan kami, jika tidak, itu akan menjadi tamparan di wajah otoritas dan pasti akan terbongkar.
Tetapi mereka membuat masalah besar tentang lingkungan pabrik kami. Huang Ziong didiagnosis menderita kanker lambung stadium lanjut seminggu yang lalu dan tidak dapat diselamatkan. Tetapi dia meninggal secara misterius di pabrik kami pagi ini. Hasil otopsi menunjukkan serangan jantung. Saya telah mengatur agar orang-orang mengunjungi anggota keluarga dan memberikan kompensasi yang sesuai untuk masalah ini, tetapi anggota keluarga masih datang ke sini. Ma Hai bukan orang bodoh. Dia secara alami memahami alasan kematian Huang Ziong. Dia takut telah menjual sisa waktunya dengan harga yang bagus. Adapun anggota keluarga ini, selain pensiun dari Ma Hai, mereka takut telah menerima sejumlah uang lagi, jadi mereka datang ke sini untuk membuat masalah. Lin yang mengerutkan kening dan hendak melangkah maju, tetapi dia melihat banyak wartawan dengan kamera bergegas keluar dari kerumunan di sana. Mereka sepertinya melihat Ma Hai dan Lin yang turun dari mobil, dan langsung mengepung mereka berdua. Tuan Lin ada di sini. Tuan Ma ada di sini. Seseorang berteriak dan semua orang bergegas menghampiri. Direktur Lin, saya mendengar bahwa pabrik farmasi Yang Hua adalah pabrik yang sangat eksploitatif dan setiap pekerja harus bekerja lebih dari 12 jam di sana. Benarkah itu? Apakah Huang Ziong, pekerja yang meninggal mendadak hari ini, meninggal mendadak karena ia tidak dapat menahan beban tekanan tinggi yang dibawa oleh pabrik Anda? Direktur Ma, apa pendapat Anda tentang sistem saat ini di pabrik? Saya mendengar dari keluarga bahwa setelah kejadian ini, Anda menolak untuk mengakui bahwa kematian Huang Ziong terkait dengan pabrik dan memilih untuk menyembunyikan masalah tersebut. Benarkah itu? Direktur Ma. Direktur Lin. Para wartawan bertanya satu demi satu, dan setiap pertanyaan lebih rumit dan sensitif daripada yang lain. Ma Hai begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Tak tahu malu. Anggota keluarga ini benar-benar bingung membedakan mana yang benar dan salah. Namun, ia yakin bahwa meskipun ia mengklarifikasi semuanya, itu akan sia-sia. Begitu rumor menyebar, bahkan jika kebenaran diungkapkan, nodanya akan tetap ada. Ma Hai yakin bahwa ini pastilah hasil kerja sekolah selatan. Dia tidak hanya ingin Yang Hua bangkrut, tetapi juga membuat Yang Hua terkenal. Ma Hai begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan lupa menjawab wartawan. Melihat situasi tersebut, para wartawan langsung mencatat dan mengambil gambar. Ma Hai sangat marah dan tidak bisa berkata apa-apa. Mungkin bengkel itu benar. Pengungkapan yang mengejutkan, grup Yang Hua sebenarnya adalah pabrik pemakan manusia yang legendaris. Apa kebenaran di balik kapitalisme? Para wartawan sudah memikirkan berita utama. Keluarga korban yang ada di sana pun bergegas datang dan hendak memukul mereka berdua, namun untungnya Ma Hai segera memanggil petugas keamanan untuk mengamankan tempat kejadian perkara. Akan tetapi suasana tetap kacau dan kegembiraan terus berlanjut. Hentikan semuanya. Pada saat ini, sebuah teriakan keras terdengar. Semua orang merasakan suara itu menembus gendang telinga mereka dan menusuk jiwa mereka. Kerumunan yang mendidih itu terkejut dan segera terdiam. Setelah diperiksa lebih dekat, saya menyadari bahwa Lin yang telah menginjak atap mobil tanpa saya sadari. Dia mengenakan jas hitam dan topi tinggi. Di balik topi itu, separuh wajahnya yang tampan terpampang, tetapi saat ini separuh wajahnya itu penuh dengan keseriusan. Para wartawan sadar dan mengambil gambarnya dengan kamera mereka. Namun Lin yang berkata perlahan, Ma Hai, aku ingin bertanya padamu. Setelah Huang Ziong mendapat masalah, apakah kau memberikan uang pensiun kepada keluarganya dan berjanji untuk memberikan kompensasi yang sesuai? Aku sudah melakukan semuanya, dan kontraknya masih di tanganku. Kata Ma Hai dengan marah. Baiklah. Lin yang mengangguk, simpan semua buktinya, kita akan membutuhkannya dalam gugatan. Ya. Ma Hai berkata tanpa daya. Pergi ke pengadilan. Jadi bagaimana kalau saya memenangkan gugatannya? Banyak orang masih percaya bahwa grup Yang Hua kaya dan menggunakan uang untuk membuat kontrak guna menenangkan anggota keluarga. Air kotor telah tertumpah padamu dan kau tidak dapat membersihkannya hanya dengan mencucinya. Namun Lin yang menambahkan kalimat lain. Jangan khawatir, saya akan meminta kasus ini diadili secara terbuka. Dan akan disiarkan langsung di seluruh jaringan. Saya akan meminta juri terbaik di Tiongkok untuk membuat keputusan yang adil, dan setiap detail akan disampaikan kepada semua orang. Apakah orang-orang ini memfitnah kita? Semuanya akan jelas. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang terkejut. Wajah anggota keluarga berubah drastis. Persidangan langsung. Ma Hai menepuk kepalanya, bersemangat. Mengapa dia tidak memikirkannya? Selain itu, kami juga akan menerbitkan semua rekaman pengawasan produksi farmasi di pabrik. Anda dapat melihat sekilas apakah pekerja pabrik kami telah bekerja lebih dari 8 jam dengan menonton rekaman pengawasan. Kata Lin yang lagi. Pernyataan ini bahkan lebih mengejutkan daripada pernyataan sebelumnya. Direktur Lin, ini tidak mungkin. Ma Hai cemas dan berteriak, jika itu terjadi, bukankah proses farmasi kita akan terekspos ke publik? Itu rahasia besar. Jika itu terjadi, pabrik kita akan tamat.
Memublikasikan proses farmasi untuk membuktikan jam kerja para pekerja. Ini bahkan lebih bodoh daripada membunuh ayam untuk mendapatkan telurnya. Semua orang di tempat kejadian tercengang, dan para wartawan bahkan lebih bersemangat. Mereka percaya bahwa berita ini pasti akan mengejutkan seluruh negeri. Tidak, seluruh dunia. Namun, di detik berikutnya, Lin yang sekali lagi menjatuhkan kejutan. Tidak, itu bukan rahasia, dan diumumkan setelah diumumkan. Saya tidak peduli dengan formula infak cerebral dan formula rinitis, karena saya telah mengembangkan formula infak cerebral dan formula rinitis yang lebih efektif daripada keduanya, dan kedua formula itu akan segera dihilangkan. Grup Yang Hua kami akan meluncurkan obat yang lebih baru, lebih cepat bertindak, dan lebih komprehensif. Jadi, saya tidak keberatan membiarkannya diumumkan. Wow! Adegan itu benar-benar meledak. Otak semua orang berdengung dan tubuh mereka bergetar hebat. Tangan para wartawan gemetar saat memegang kamera. Ini berita yang mengejutkan. Apakah Yang Hua Group punya obat baru? Tuan Lin yang luar biasa benar-benar dapat lebih meningkatkan resep untuk infak cerebral dan rinitis. Mungkinkah kedua penyakit yang tidak dapat disembuhkan ini akan menjadi penyakit yang lebih sederhana daripada pilek atau demam di tangannya? Mahai! Teriak Lin Yang. Mahai tersadar dari keterkejutannya, Tuan Lin. Panggil polisi. Pabrik akan tetap beroperasi dan jangan terpengaruh oleh orang-orang ini. Ya. Mahai mengangguk dan memutar nomor telepon. Sesaat kemudian, beberapa mobil polisi berhenti di sana. Polisi membubarkan semua pembuat onar dan menangkap beberapa orang penting yang bertanggung jawab. Lelucon itu berakhir, dan Mahai dan Lin yang kembali ke perusahaan. Namun Mahai khawatir. Ia yakin bahwa metode fraksi selatan akan jauh melampaui ini. Namun, hanya dalam waktu 2 jam, insiden di pabrik farmasi Yang Hua menyebar dan tersebar di internet. Dalam sekejap mata, kata kunci pabrik Yang Hua yang tidak bermoral menjadi pencarian yang populer. Adapun janji yang diucapkan Lin Yang sambil berdiri di atap mobil, itu juga menjadi topik hangat pada awalnya, tetapi segera memudar. Lin Yang tahu bahwa seseorang tengah mengendalikan penelusuran yang sedang tren, dan ini jelas merupakan mahakarya lain dari sekolah selatan. Lin Yang mengerutkan kening, memikirkan tindakan balasan. Saat ini, Kang Jiahao datang ke kantor. Direktur Lin. Bagaimana keadaannya? Ini sangat rumit, dan kami juga mendapat berita. Berita apa? Xiaoyi akan mengambil tindakan. Besok dia mungkin akan membawa orang untuk memeriksa pabrikmu. Dia sudah menyiapkan sarana. Kata Kang Jiahao dengan suara berat. Lin Yang menutup matanya dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam, sepertinya aku harus mengandalkan kekuatan di sana. Tuan Lin, apakah Anda punya ide lain? Ya. Ide apa? Mahai dan Kang Jiahao menatapnya dengan tergesa-gesa. Akan tetapi, tepat saat Lin Yang hendak berbicara. Bang! Pintunya tiba-tiba terbuka, lalu Xiao Zhao yang mengenakan seragam militer melangkah masuk dan memberi Lin Yang hormat standar militer. Semua orang di kantor tercengang. Siapa kamu? Mahai tercengang. Xiao Zhao. Lin Yang awalnya tertegun, lalu menghela napas lega. Namun Xiao Zhao berkata dengan serius, Tuan Lin, tolong segera tinggalkan semua pekerjaan yang ada dan ikutlah denganku. Baiklah. Tatapan mata Lin Yang tajam. Bab 128 Kelompok 3 Pengacara Utama. Lantai atas Hotel Gangwa. Seorang pria tampan dan anggun berjas berdiri di depan jendela kaca setinggi lantai sampai ke langit-langit, mengayunkan gelas anggur di tangannya dan memandangi pemandangan malam Jiangcheng. Pada saat ini, pintu didorong terbuka dan Chang Bo masuk sambil tersenyum di wajahnya. Tuan Situ, semuanya sudah selesai. Bagus sekali, kapan pohon besar Yang Hua akan tumbang? Tanya Situ tanpa menjawab. Besok. Chang Bo tersenyum sambil menyipitkan matanya, besok pagi, Xiao Yi akan secara pribadi memimpin orang-orang ke grup farmasi Yang Hua untuk menyegelnya. Orang-orang kami telah mengatur semuanya malam ini. Mulai besok, sejumlah besar obat-obatan yang buruk dan tidak sesuai aturan akan muncul di dalam grup Yang Hua. Ketika saatnya tiba, kami akan membawa orang-orang untuk menguji obat-obatan itu di tempat dan menangkap basah mereka. Tidak peduli seberapa kuat Tuan Lin, dia tidak akan bisa membantah. Saya telah menyuap beberapa wartawan dan sejumlah besar pasukan air untuk mengobarkan api dan menyebarkan opini publik sesegera mungkin, dengan mengatakan bahwa grup Yang Hua menggunakan bahan-bahan obat yang kualitasnya rendah untuk membuat obat-obatan demi menghemat biaya. Kami pasti akan menutup pabrik mereka sepenuhnya. Setelah pabrik ditutup, kami akan mulai dari pasar saham dan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang mereka. Saya jamin Yang Hua tidak akan pernah pulih. Tidak buruk, tidak buruk. Situ Jing mengangguk berulang kali dan berkata dengan ringan, tetapi ini tidak cukup. Tuan, apakah Anda punya ide lain? Chang Bo bertanya dengan tergesa-gesa. Saya tidak punya ide, tetapi guru baru saja menelepon saya dan memberitahu saya bahwa dia cukup tertarik dengan 2 resep di grup Yang Hua.
Jika grup Yang Hua bangkrut besok, Anda pergi dan dapatkan hak untuk menggunakan 2 resep itu, dan kemudian kami di sekolah selatan akan menjadi pihak yang menjual obat-obatan ini, kata si Tu Jing. Napas Chang Bo bergetar, matanya terbakar, tetapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tuan Situ, hak untuk menggunakan kedua resep itu, apalagi Anda, siapa di dunia ini yang tidak menginginkannya? Itu adalah sepotong kue besar. Tetapi bagaimana bisa begitu mudah untuk mendapatkannya? Itu tidak berguna bahkan jika kita merebutnya. Hukum tidak mengakuinya, dan kita tidak dapat memproduksi dan menjualnya. Jika hukum tidak mengakuinya, lalu mengapa kita tidak membuat hukum mengakuinya? Chang Bo, aku selalu mengira kamu orang yang cerdas, tetapi sekarang tampaknya kamu jauh lebih bodoh dari yang kukira. Si Tu Jing mendengus dingin dan berjalan menuju sofa di sebelahnya. Dia berjalan pincang, jelas luka terakhirnya belum pulih sepenuhnya. Namun, sungguh suatu keajaiban bahwa ia mampu bangun dari tempat tidur dan berjalan dalam waktu yang singkat meskipun mengalami luka yang serius. Tuan, apakah Anda punya ide bagus? Tanya Chang Bo dengan bingung. Aku sudah menyiapkan rencana untukmu. Pergi temui Luo Beiming dan minta dia bekerja sama. Beritahu Yang Hua. Si Tu Jing mengeluarkan beberapa lembar kertas dari meja dan mendorongnya di depan Chang Bo. Sue Yang Hua. Chang Bo terkejut dan segera mengambil kertas di atas meja untuk membacanya. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah karena ngeri. Ini. Tuan muda situ, ini. Apakah mungkin? Dengan tegas mengatakan bahwa kedua resep itu berasal dari keluarga Luo. Aku khawatir. Tidak ada yang akan mempercayainya. Aku tidak peduli apakah orang lain percaya atau tidak, yang penting aku bisa memenangkan gugatan. Jika kita memenangkan gugatan, resep itu secara alami akan menjadi milik kita. Kata si Tu Jing. Chang Bo look helpless, sat down on the sofa and said, Young Master, do you know who are the legal team of Yang Hua Group? Kang Jiahao. Yes, Kang Jiahao, the #1 lawyer in Jiangcheng. A famous lawyer in China. But, do you think there is only Kang Jiahao? You are wrong. In addition to him, there is Ji Wen, and a group of outstanding lawyers that Merlin has collected from various places, especially Ji Wen. Don't look at his young age and lack of experience. In fact, the talent he has shown is even unmatched by Kang Jiahao. Kang Jiahao now stays with Ji Wen every day and teaches him everything he knows. Ji Wen learns very fast. Although he has no amazing achievements except for the lawsuit with Kang Jiahao, according to my investigation, his current level is no less than Kang Jiahao. No, we can even deal with Kang Jiahao alone, but we have to deal with the combination of Kang Jiahao and Ji Wen. I can say that in the whole China, except for the 3 major lawyers groups in Yanjing, no one can beat such a team. What if it is one of the 3 major lawyers groups in Yanjing? Si Tu Jing put down his wine glass and asked indifferently. Napas Chang Bo tercekat dan jantungnya hampir berdegup kencang. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan hati-hati, siapa itu? Tim Fang Ximin. Kata si Tu Jing dengan tenang. Setelah Lin yang pergi, Ma Hai duduk sendirian di kantor, merasa sangat gelisah. Kang Jiahao dipanggil kembali ke firma hukum oleh Ji Wen dan mulai menyiapkan materi tentang Xiao Yi. Segala sesuatunya telah berkembang sampai titik ini, jadi sudah sewajarnya mereka tidak punya keraguan lagi dan harus bertarung sampai mati. Tetapi Ma Hai tahu bahwa meskipun Kang Jiahao memiliki cukup bukti sekarang, dia tidak dapat menjatuhkan Xiao Yi. Bagaimanapun, seluruh sekolah selatan mendukung Xiao Yi. Selama sekolah selatan berlarut-larut selama beberapa hari lagi, Yang Hua akan berada dalam krisis besar. Ma Hai. Pintu. Didorong terbuka. Sutian, yang dibalut perban, masuk. Oh. Kenapa kamu di sini? Ma Hai kembali sadar. Saya di sini untuk menemui Direktur Lin. Direktur Lin sudah pergi. Kemana dia pergi? Saya tidak tahu, dia tidak memberi tahu saya. Oh. Ada apa denganmu? Melihat ekspresi Sutian yang aneh, Ma Hai bertanya dengan tergesa-gesa. Aku akan kembali ke kota selatan. Kata Su Tianchen. Ada yang terjadi di Nancheng. Berita tentang rawat inapku menyebar ke Nancheng, dan bawahanku tidak bisa tinggal diam. Sekarang lelaki tua dan saudaraku berusaha menekan mereka, tetapi situasinya agak buruk. Aku harus kembali lebih awal untuk menenangkan mereka, kalau tidak Nancheng akan kacau balau. Su Tian menghela napas. Begitukah? Baiklah, kamu kembali dulu, kamu tidak bisa membantu di sini. Setelah urusan perusahaan selesai, aku akan memberitahu Direktur Lin tentang masalahmu dan melihat apakah Direktur Lin bisa membantumu nanti. Tidak, ini urusanku. Jangan ganggu Direktur Lin. Ini memalukan. Aku baru saja pergi sebentar dan bawahanku menyebabkan hal seperti ini. Ini masalahku. Sutian menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata kepada Ma Hai, tetapi setelah mengatakan itu, Ma Hai, bantulah aku dan bicaralah dengan Direktur Lin untukku.
Jika dia senggang, mintalah dia pergi ke rumah sakit untuk menemui dokter. Apa yang harus diperiksa? Tentu saja keponakanku. Su Tian menghela napas, dia belum makan selama beberapa hari. Ma Hai mendengar suara itu dan mengangguk sedikit. Dia juga mendengar cerita Su Suangsuan. Dia lumpuh dari kepala ke bawah. Tidak ada yang bisa menerima ini, apalagi seorang gadis muda. Su Tian pergi dengan tergesa-gesa. Ma Hai terus duduk di kantor, dengan cemas menunggu kabar. Setelah duduk di sana selama setengah malam, dia akhirnya tidak tahan lagi dan tertidur di sofa. Akan tetapi, keesokan paginya, saat langit mulai terang. Bum bum bum. Terdengar ketukan cepat di pintu. Tuan Ma. Tuan Ma. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Ma Hai langsung terbangun dan buru-buru membuka pintu, hanya untuk melihat sekretarisnya bergegas masuk dan berkata dengan cemas, Tuan Ma, ada telepon dari pabrik tadi. Pabrik kami telah ditutup. Apa? Wajah Ma Hai memucat, seolah-olah langit telah runtuh. Cepat, segera beritahu Kang Jiahao dan suruh mereka bergegas ke pabrik. Segera atur mobil dan pergi bersamaku. Oke. Oke, Tuan Ma. Sekretaris itu bergegas turun untuk membuat pengaturan. Setelah beberapa saat, sebuah mobil melaju kencang menuju dua pabrik farmasi yang Hua. Ketika Ma Hai bergegas ke pabrik, seluruh pabrik sudah tutup. Banyak orang berseragam keluar masuk, dan sejumlah besar pekerja berkumpul bersama. Pabriknya lumpuh total. Bagaimana caranya? Ma Hai memasang ekspresi bingung di wajahnya saat dia menatap pemandangan itu dengan linglung. Pada saat ini, mobil polisi lain berhenti di gerbang pabrik. Dua polisi keluar dari mobil. Permisi, apakah Anda manajer Ma Hai dari Yang Hua Group? Seorang polisi bertanya. Ini aku, kawan. Ada apa? Tanya Ma Hai, berusaha sekuat tenaga untuk menahan rasa gugupnya. Kami telah menerima laporan bahwa Anda dicurigai terlibat dalam pembuatan obat palsu oleh Yang Hua Group. Silakan ikut kami dan terima penyelidikan. Ini. Ma Hai terkejut dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia sudah dibawa ke mobil polisi. Tuan Ma. Sekretaris itu memanggil dengan nada mendesak. Cepat beritahu Kang Jiahao, cepat beritahu Direktur Lin. Teriak Ma Hai, lalu mobil itu pun melaju pergi. Di luar gerbang. Sekelompok orang berdiri di sini, memperhatikan segalanya. Tuan Situ, apakah Anda puas sekarang? Xiao Yi bertanya sambil tersenyum. Puas, sangat puas. Tapi itu belum cukup. Mata Situ Jing tampak ganas, dan dia berkata dengan suara dingin, hari ini, aku ingin Yang Hua hancur total. Apakah Fang Ximin sudah tiba? Dia sudah turun dari pesawat. Baiklah, mari kita mulai sekarang. Bab 129, aku, capai puncak. Lin yang diundang ke sanatorium. Saat ini, ada beberapa orang tua berusia 60-an yang sedang duduk di halaman. Mereka memindahkan kursi, masing-masing memegang secangkir teh, dan minum teh sambil mengobrol. Haha, kakak Zeng tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Ketika aku datang untuk mengobrol dengannya sebelumnya, dia selalu berwajah masam. Mengapa dia tersenyum begitu bahagia hari ini? Seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu dan wajah kemerahan berkata sambil tersenyum. Ya, apakah Lao Zeng mengambil uang? Orang ini tidak pernah menutup mulutnya sejak kita memasuki pintu. Aku belum pernah melihatmu tersenyum seperti ini bahkan jika kamu menginjak kotoran anjing. Seorang lelaki tua berseragam militer tertawa. Lao Zeng, cepat beritahu saudara-saudaramu, ada apa denganmu? Tanya lelaki tua di ujung sana setelah menghisap rokoknya. Rahasia, rahasia. Zeng Nantian berkata sambil tersenyum, tetapi tetap menutup mulutnya. Dasar rubah tua, kau masih saja membuat kami penasaran. Canda beberapa orang tua. Pada saat ini, Xiao Zhao berlari mendekat. Kapten, ada orang datang. Oh. Mata Zeng Nantian berbinar, dan dia hendak berdiri, tetapi kemudian dia memikirkan sesuatu, melepaskan tangannya, duduk di kursi dan berkata, cepat pergi dan panggil orang itu. Ya. Xiao Zhao berlari turun. Sesaat kemudian Lin Yang melangkah masuk. Jenderal Zeng. Lin Yang mengangguk. Ayo, Lin Yang, biar ku perkenalkan mereka padamu. Mereka adalah teman-teman lamaku, Sao Qiu, Fang Hong, Gong Yulei, dan teman-teman lama lainnya. Yang ini adalah Lin yang kusebutkan. Bagaimana menurutmu? Bukankah dia pria yang tampan? Kata Zeng Nantian sambil tersenyum. Halo, rekan-rekan pengawal. Lin yang melepas topinya dan berkata sambil tersenyum. Begitu topi itu jatuh, mata beberapa lelaki tua berbinar. Sungguh orang yang lembut. Wajah ini. Sungguh tampan, tidak ada bandingannya dengan pria-pria muda dan populer itu, tampan namun maskulin. Sekali melihatnya tidak akan menimbulkan rasa jijik. Baiklah, baiklah. Wah, ketika kami datang ke sini pagi-pagi sekali, kami mendengar Pak Tua Zeng membanggakanmu, mengatakan bahwa kau rendah hati dan bijaksana, dan memiliki keterampilan medis yang sangat baik.
Aku tidak menyangka bahwa kau masih sangat muda, tetapi bisa mendapat pujian seperti itu dari Pak Tua Zeng. Kau benar-benar hebat. Fang Hong berkata sambil tersenyum. Zeng Tua terkenal dengan sifat keras kepalanya di ketentaraan. Saat saya menjadi komisaris politiknya, saya hampir kehilangan separuh hidup saya. Ada banyak orang yang bisa menarik perhatian orang ini. Wah, lumayan. Sao Qiu mengacungkan jempol dan berkata sambil tersenyum. Tapi kembali ke pokok permasalahan, nak, aku mendengar dari Pak Tua Zeng bahwa kau adalah ketua grup Yang Hua. Jadi, dua obat baru yang diluncurkan grup Yang Hua adalah karya agungmu. Tanya Gong Yulei sambil mendorong kacamata lamanya ke hidungnya. Ya. Lin Yang mengangguk. Pilar bakat. Gong Yulei mengangguk lagi, tampak cukup serius. Lin Yang tersenyum dan tidak menjawab, tetapi menatap ketiga lelaki tua itu dengan bingung. Identitas ketiga lelaki tua ini pasti luar biasa karena mereka bisa mengobrol dan tertawa dengan dewa perang di ketentaraan. Selain itu, kemunculan mereka yang tiba-tiba di sini mungkin ada hubungannya dengan Lin Yang. Namun kemudian dia mendengar Zeng Nantian berkata, Lazy. Resep yang diterima akademi Anda juga dari Lin Yang. Benarkah? Gong Yulei sangat terkejut. Zeng Nantian tersenyum dan berkata, Lin Yang, saya telah menyerahkan resep Anda kepada atasan saya tadi malam, dan Gong Yulei akan mengujinya sendiri. Meskipun belum selesai, menurut informasi yang diberikan oleh Akademi Sains, resep Anda sangat berharga. Bahkan jika resep Anda tidak lengkap dan ada gejala sisa, kami dapat membuat perubahan berdasarkan resep Anda dan mengembangkan obat baru yang lebih berharga. Saya datang ke sini hari ini hanya untuk berbicara dengan Anda tentang resep ini. Jika senior Zeng percaya kepada saya dapat memberitahu Anda untuk tidak mengubah resep tersebut, cukup kembangkan dan produksi sesuai dengan langkah-langkah dalam resep tersebut. Obat yang diproduksi tidak akan memiliki efek samping apapun, dan ketika digunakan pada prajurit, itu dapat sangat meningkatkan kebugaran fisik prajurit. Jika Anda mengubahnya tanpa izin, saya tidak dapat menjamin bahwa akan ada masalah lain. Lin Yang berkata dengan tenang. Oh. Beberapa lelaki tua tercengang. Apakah kamu begitu yakin dengan resepmu? Tanya Zeng Nantian. Begini saja. Di Tiongkok, di bidang medis, saya telah mencapai puncaknya. Kata Lin Yang dengan tenang sambil memejamkan mata. Pernyataan ini tidak hanya arogan, tetapi juga melanggar hukum dan tidak sopan. Tetapi pada saat ini, Lin Yang akan mengatakan ini. Zeng Nantian dikenal sebagai dewa perang di tentara dan lebih tak terkalahkan daripada raja prajurit. Lin Yang yakin bahwa dirinya adalah tokoh terkemuka di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Dia tidak akan mengklaim bahwa dirinya adalah yang terbaik dalam pengobatan Tiongkok, tetapi dia pasti merasa bahwa dirinya termasuk yang terbaik. Ini adalah pandangannya tentang keterampilan medisnya, dan itu juga datang dari kepercayaan dirinya sendiri. N. BCP. Jika tidak, atas dasar apa dia mengeluarkan dua resep unik ini? Zeng Nantian terdiam. Gong Yulei memejamkan mata dan berpikir. Anak muda memang tidak tahan dipuji. Kamu tadi bilang kamu rendah hati, tapi sekarang kamu sombong lagi. Kata Sao Qiu sambil tersenyum. Terlalu rendah hati bukanlah hal yang baik. Lagi pula, aku tidak sombong. Aku hanya mengatakan kebenaran, kata Lin Yang. Sao Qiu tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Fang Hong menatap Lin Yang dan mengangguk terus-menerus. Aku tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Lazy, bagaimana menurutmu? Zeng Nantian menatap Gong Yulei dan bertanya. Tanda tangan. Gong Yulei tiba-tiba membuka matanya, berdiri dan berteriak. Tapi resepnya belum diteliti sepenuhnya. Nilainya tidak terukur. Jika apa yang dikatakan Lin Yang benar, pernahkah kau berpikir tentang dampaknya? Gong Yulei bertanya dengan sungguh-sungguh. Napas beberapa orang menjadi cepat. Saya yakin penilaian saya benar. Jika resep ini disebarkan ke luar negeri, pernahkah Anda memikirkan apa akibatnya? Gong Yulei bertanya lagi. Fang Hong dan Sao Qiu membuka mulut mereka, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Zeng Nantian gemetar seluruh tubuhnya dan ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Kita telah menderita kerugian selama bertahun-tahun. Apakah Anda ingin orang-orang ini menderita kerugian yang sama? Jadi, tanda tangani. Teriak Gong Yulei. Setelah mengatakan ini, Zeng Nantian tidak ragu lagi dan melambaikan tangannya, Xiao Zhao. Bawakan aku kontrak yang sudah disiapkan. Baik, Kapten. Xiao Zhao berlari turun. Sesaat kemudian, setumpuk kontrak baru diletakkan di depan Lin Yang. Lin Yang melirik baris kata-kata di atas dan napasnya menjadi jauh lebih sesak. Setelah menandatangani, semua hal tentang resep ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak hanya itu, kamu juga harus menjaga kerahasiaan resep ini. Kamu tidak boleh membocorkannya sedikit pun, mengerti? Zeng Nantian berkata dengan serius. Saya mengerti. Lin Yang mengangguk dengan serius. Jangan khawatir, para petinggi tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil.
Kamu tidak hanya akan menerima subsidi yang besar, tetapi kamu juga akan mendapatkan komisi tertentu untuk setiap batch obat yang diproduksi. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan harga di luar, itu masih akan memungkinkanmu menghasilkan banyak uang. Kamu tidak memerlukan subsidi, tetapi aku punya permintaan. Atau saran. Saran apa? Aku harap pabrik produksi berada di dalam pabrik yang Hua Group milikku, sehingga aku dapat mengawasi dan memberikan arahan. Bagaimanapun, obat semacam ini sangat berguna, dan aku harus sangat berhati-hati. Jika terjadi kesalahan, aku akan bertanggung jawab. Kata Lin Yang. Saya khawatir ini adalah tujuan akhir Anda. Zeng Nantian tertawa, baiklah, saya akan melakukannya terlebih dahulu dan meminta izin Anda nanti. Saya setuju. Terima kasih, Senior Zeng. Lin Yang menghela napas lega. Sekarang semua masalah akhirnya terpecahkan. Kesepakatan telah tercapai dan para lansia merasa sangat gembira. Xiao Lin, jangan pulang siang-siang. Ayo, minum bersama kami, orang-orang tua. Zeng Nantian sangat senang dan berkata cepat. Ini, apa? Apa kau meremehkan kami orang tua? Sao Qiu berkata sambil tersenyum, jangan tidak percaya padaku. Kalau soal minum, kau mungkin bukan lawanku. Sao Qiu, pamer saja. Apa kau berpura-pura dengan toleransi alkoholmu? Fang Hong berkata dengan nada meremehkan. Meskipun aku sudah tua sekarang, aku masih bisa mengalahkanmu dengan mudah. Baiklah, siapapun yang jatuh lebih dulu akan menjadi cucunya. Baiklah. Kedua lelaki tua itu mulai berdebat. Lin Yang tidak dapat menahan tawa, berpikir sejenak, dan mengangguk karena para penjaga begitu antusias, Lin Yang akan tinggal. Ayo pergi ke kafetaria. Zeng Nantian memanggil dengan tergesa-gesa. Kelompok itu hendak bangkit dan pergi. Namun pada saat itu, dua pria berseragam masuk. Permisi, siapa Lin Yang? Lin Yang mengerutkan kening dan berkata, saya, kawan-kawan, ada apa? Kami menduga Anda terkait dengan kasus obat palsu dan kasus penipuan komersial. Silakan ikut dengan kami. Kata salah satu dari mereka. Apa? Zeng Nantian dan yang lainnya di belakang terkejut. Mata Lin Yang bergerak sedikit, tetapi dia tidak membantah. Dia mengangguk dan berkata, baiklah. Setelah itu, dia pergi bersama mereka berdua. Bab 130 Kemarahan. Ketiga lelaki tua itu hanya berdiri di sana. Zeng Nantian duduk di kursi dengan wajah muram. Mereka berempat masih agak lambat bereaksi. Xiao Zhao, apa yang terjadi? Zeng Nantian bertanya dengan suara berat. Aku tidak tahu, Kapten. Xiao Zhao ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Bagaimana Xiao Lin ini bisa terhubung dengan kasus narkoba palsu dan penipuan? Fang Hong mengerutkan kening. Jika dia menjual obat palsu, organisasi internasional tidak akan dapat mengenali dua obat baru dari grup Yang Hua. Saya khawatir ada yang salah di sini, kata Gong Yulei dengan sungguh-sungguh. Dia berasal dari Akademi Ilmu Pengetahuan, jadi dia tentu saja sangat prihatin dengan hal ini. Dia juga lebih memperhatikan grup Yang Hua baru-baru ini. Menurutnya, grup Yang Hua tidak memiliki motif untuk membuat obat palsu. Lagi pula, obat baru mereka memang efektif dan telah diakui oleh banyak pihak. Terlebih lagi, Lin Yang bahkan memiliki dua resep yang sama sekali berbeda. Obat palsu. Mereka jelas dapat membuat obat asli, jadi mengapa mereka membuat obat palsu? Dilihat dari resep yang diberikan Lin Yang, dia sungguh berbakat. Tidak mungkin dia seorang penipu. Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini. Kata Sao Qiu dengan tenang. Zeng Nantian membanting meja dan berkata dengan suara berat, Xiao Zhao. Kapten. Pergi, minta Zhou Gang untuk memeriksanya. Aku ingin tahu keseluruhan ceritanya dalam waktu 1 jam. Ya. Xiao Zhao berlari ke bawah. Beberapa orang hanya duduk di sana, kehilangan suasana hati, dan tidak makan atau minum. 1 jam kemudian, seorang pria dengan satu mata yang buta dan wajah penuh janggut masuk. Jenderal. Apa yang terjadi? Zeng Nantian bertanya dengan serius. Pria itu menundukkan kepalanya dan menceritakan semua informasi yang telah diketahuinya. Dalam sekejap, wajah beberapa lelaki tua menjadi sangat muram. Bajingan. Bajingan. Di siang bolong, di dunia yang cerah dan terang. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Zeng Nantian. Kamu sudah berada di Jiangcheng selama 3 tahun, dan Jiangcheng sudah menjadi seperti ini. Sao Qiu sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia menunjuk hidung Zeng Nantian dan mengutuk. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Apakah masih ada hukum? Dasar bajingan. Beraninya mereka. Gong Yulei juga sangat marah. Fang Hong berwajah muram dan tidak berkata apa-apa. Zeng Nantian gemetar seluruh tubuhnya, tangannya memegang pegangan tangan itu erat-erat, namun pegangan tangan itu hampir saja hancur olehnya. Meski dia sedang memulihkan diri di sini, bukan berarti dia tidak ada.
Dewa perang di ketentaraan telah berada di Jiangcheng selama beberapa tahun, dan hal seperti itu benar-benar terjadi di Jiangcheng. Jika ini tersebar, apakah dia akan punya muka untuk bertemu orang? Zeng tua, kurasa kau sudah memulihkan diri di sini selama beberapa tahun, dan kau menjadi semakin tidak berguna. Semua jenis monster dan setan berani keluar dan berkeliaran liar. Sebaiknya kau beristirahat dengan baik. Aku akan menangani masalah ini. Kau tidak memiliki kemampuan, tetapi aku memilikinya. Aku tidak tega melihat bibit yang bagus seperti ini menghilang. Gong Yulei berkata dengan suara yang dalam. Omong kosong. Kau pikir kau siapa? Apakah giliranmu datang ke sini dan memberiku pelajaran? Zeng Nantian mengumpat dengan keras. Kau tidak bisa melakukannya sendiri, dan kau tidak mengizinkan kami untuk campur tangan. Tidak, sialan. Aku bilang padamu, jika kau membuatku marah, aku akan mengikatmu sekarang juga. Kau. Kalian semua lihat di sini, siapapun yang berani bergerak, aku tidak akan pernah melepaskannya. Zeng Nantian berteriak, lalu melotot ke arah Xiao Zhao dan berkata, pergi dan panggil binatang kecil itu Kai Wenong dan beritahu dia. Jika dia tidak berdiri di sini dalam waktu setengah jam, aku akan mematahkan kakinya. Ah, ini. Kapten penjaga, itu. Orang itu sedang dalam posisi penting sekarang, haruskah kita mengundangnya, atau lebih baik memanggilnya terlebih dahulu? Kata Xiao Zhao sambil menggigil. Telepon saja orang itu. Kapan aku pernah meneleponnya selama bertahun-tahun untuk menemuinya? Cepat dan teriaklah. Zeng Nantian begitu marah hingga ia hampir berdiri dari kursinya. Xiao Zhao tidak berdaya dan hanya bisa pergi dan meminta bantuan. Untungnya, rekan-rekan di departemen itu mengenal Xiao Zhao dan tidak mempersulitnya. Tak lama kemudian, Kai Wenong menerima berita itu dan segera melaju ke sanatorium pinggiran kota. Kapten tua. Kai Wenong, mengenakan seragam, berdiri tegak dan memberi hormat kepada Zeng Nantian. Zeng Nantian meliriknya dengan dingin dan berkata, sejumlah obat baru telah dikembangkan dan siap digunakan. Dengan sejumlah obat baru ini, kita dapat meningkatkan kondisi fisik kita dan meningkatkan kemampuan kita untuk bertahan hidup. Benarkah? Kai Wenong sangat gembira. Presiden Gong juga ada di sini. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Setelah peninjauan selesai, pemberitahuan akan dikeluarkan. Setelah dokumen disetujui, obat baru akan mulai diproduksi. Zeng Nantian berkata dengan dingin. Jalan. Hebat sekali. Kapten tua, kau tidak tahu, tetapi orang-orang di luar sana akhir-akhir ini semakin tidak jujur, dan kita menderita kerugian besar setiap kali kita mengambil tindakan. Jika obat baru ini benar-benar memiliki efek seperti itu akan seperti menambahkan sayap pada seekor harimau bagi kita. Kata Kai Wenong sambil tersenyum. Benarkah? Sayang sekali penggunaan obat ini mungkin harus ditunda. Zeng Nantian berkata tanpa ekspresi. Kenapa? Senyum Kai Wenong membeku. Karena pabrik tempat kita memproduksi obat baru-baru saja disegel. Zeng Nantian melemparkan sepotong informasi di depan Kai Wenong. Kai Wenong terkejut sejenak lalu berjalan mendekat untuk melihat. Setelah beberapa saat, wajahnya berubah sangat gelap. Kapten tua, serahkan masalah ini padaku. Aku berjanji tidak akan mengecewakanmu. Aku pasti akan mengembalikan Jiangcheng ke tempat yang damai. Teriak Kai Wenong. Semua orang memperhatikanmu. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik, jangan katakan mulai sekarang bahwa aku, Zeng Nantian, yang mengajarimu hal ini. Aku tidak boleh kehilangan muka. Teriak Zeng Nantian dengan penuh semangat. Kai Wenong gemetar seluruh tubuhnya. Dia tahu bahwa kapten tua itu benar-benar marah kali ini. Dia mengangguk berulang kali, iya. Setelah meninggalkan sanatorium, wajah Kai Wenong masih hitam. Kapten, apa yang dikatakan kapten tua itu? Penjaga di sebelahnya bertanya dengan hati-hati. Sudah kubilang, tapi kau masih belum mengerti. Cepat, suruh pengawal pertama, kedua, dan ketiga keluar sekarang, mengepung klub Nanwan, dan tangkap orang bernama Chang Bo. Kapten, kenapa kau menangkapnya? Dia melakukan kejahatan. Kejahatan apa? Pengkhianatan. Kai Wenong melotot tajam ke arahnya dan masuk ke mobil. Penjaga itu gemetar seluruh tubuhnya dan bergegas mengikutinya. Sesaat kemudian, sederet kendaraan lapis baja hijau melaju dari pinggiran kota Jiangcheng ke pusat kota. Klub Nanwan. Chang Bo sedang duduk di meja kayu cendana sambil makan. Seorang wanita berpakaian minim menuangkan segelas anggur merah untuknya. Chang Bo. Seorang pria muda masuk. Xiao Wu. Chang Bo menelan daging sapi di mulutnya, lalu menyeka mulutnya dan tersenyum tipis, bagaimana? Apakah Fang Ximin sudah mulai? Pengadilan telah mengeluarkan panggilan pengadilan kepada Yang Hua Group. Sidang akan diadakan pada sore hari dan tidak akan memberi Yang Hua Group kesempatan untuk bernapas. Kang Jiahao dan yang lainnya sedang sibuk sekarang. Yang Hua Group tidak memiliki peluang untuk menang. Pemuda bernama Xiao Wu berkata sambil tersenyum. Bagus. Bagus sekali.
Begitu Yang Hua jatuh, si Jalang Gong Siun itu akan kehilangan dukungannya. Bagaimana dia masih bisa menjadi lawanku? Aku akan memanggil anak buahnya atas nama Kulong, dan kemudian menyerang balik Gong Siun. Gong Siun pasti tidak akan bisa melawan. Pada saat itu, seluruh Jiang Cheng akan menjadi duniaku, hahaha. Chang Bo tertawa. Selamat, Paman Chang. Kata Xiao Wu sambil tersenyum. Selamat. Xiao Wu, aku sudah tua, dan masa depan Jiang Cheng masih milik kalian, anak muda. Bekerjalah dengan giat, dan di masa depan, aku akan menyerahkan bebanku kepadamu. Kata Chang Bo sambil tersenyum. Ya. Xiao Wu mengangguk, namun ada kilatan sinis di matanya. Kau bajingan tua, begitu kau menguasai Jiang Cheng, aku akan mencari kesempatan untuk membunuhmu. Xiao Wu adalah anak angkat Chang Bo. Chang Bo mandul, jadi dialah yang membesarkan Xiao Wu. Meskipun Chang Bo mandul, kesehatannya baik. Tampaknya dia akan hidup setidaknya 20 tahun lagi. 20 tahun. Xiao Wu tidak sabar. Tepat saat Xiao Wu tengah memikirkan bagaimana cara menghadapi lelaki tua ini, tiba-tiba terdengar suara gaduh dan keributan di luar rumah. Apa yang terjadi? Chang Bo mengerutkan kening dan berteriak. Akan tetapi, sebelum anak buahnya bisa datang dan menyampaikan pesan tersebut. Wah! Pintunya tiba-tiba ditendang hingga terbuka, kemudian sejumlah besar orang berseragam menyerbu masuk, mengepung Chang Bo dan yang lainnya, sambil menodongkan senjata hitam ke arah Xiao Wu dan Chang Bo. Wanita itu berteriak ketakutan. Chang Bo dan Xiao Wu buru-buru mengangkat tangan, keduanya tercengang. Bagaimana ini terjadi? Keduanya belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Siapa Chang Bo? Pada saat ini, seorang pria berseragam dengan wajah tegas melangkah maju. Ah, aku, kamerat ini, ada apa? Tanya Chang Bo dengan gemetar. Namun, pria itu tidak menjawab sama sekali, tetapi hanya melambaikan tangannya dan berkata bahwa mereka pergi. Ya. Mereka berdua melangkah maju dan langsung membawa Chang Bo dan Xiao Wu pergi.